saya Nabila Zainal. Kembali lagi bersama saya Shelby Nasara Fayaza dalam acara Artis Talk Biofiction Festival. Ya, hari ini atau sekarang adalah sesi kedua dari Artis Talk hari kedua. Jadi kalau tadi sore Kak Shelby kita sudah bertemu dengan teman-teman dari Sanggar Seni Gerilya Lampung Selatan. Malam ini kita akan ketemu sama teman-teman yang juga dari luar kota Bandar Lampung gitu ya. Tapi sebelum kita ke bintang tamu kita pada malam hari ini, kembali kita akan ingatkan kepada sahabat satu tentang apa sih sebenarnya Biofiction Festival itu. Kita tidak lelah-lelahnya menyuarakan, memberitahu apa itu Biofiction Festival yang dipersembahkan oleh Teater 1 Lampung. Jadi sahabat satu, Biofiction Festival adalah sebuah festival yang beranjak dari gagasan untuk mengembangkan sebuah lakon dan pementasan drama berdasarkan kisah hidup para tokoh sastra Indonesia. Festival ini terdiri dari 2 event utama. Pertama, sayembara dan workshop menulis lakon tentang tokoh-tokoh sastra Indonesia sejak angkatan Pujangga Baru hingga era modern. Lalu yang kedua, pagelaran lakon-lakon tokoh sastra Indonesia hasil sayembara dan workshop yang akan digelar pada tahun 2023. Adapun gelaran atau rangkaian dari Biofiction Festival tahun 2024 itu apa aja sih Kak Selby? Nah, jadi ada rangkaiannya di sini, ada Artis Talk Mbak Nabila yang kita laksanakan mulai dari kemarin sampai tanggal 15 September. Lalu acara yang kedua adalah workshop yang kita adakan pada tanggal 16 sampai 18 September. Lalu yang terakhir ada pagelaran yang bakal kita adakan pada tanggal 20 sampai 22 Oktober. Jadi jangan sampai sahabat satu kelewatan satu pun rangkaian acaranya ya. Jadi harus update terus. Untuk itu kita ingatkan kembali untuk jangan lupa follow akun Instagram kita dan juga akun TikTok. Apa sih namanya Kak Shelby? Teater 1 Lampung. Nah, jadi di follow karena informasinya akan selalu kita sebarkan di 2 platform itu ya. Nah, sekarang ayo kita kenalan sama siapa sih tamu kita malam hari ini. Nampaknya tidak asing lagi ya Kak Shelby ya. Kita sambut Sanggar Seni Gauri. Wajah-wajahnya sangat tidak asing. Tapi walaupun begitu kita tetap harus kenalan Kak Shelby. Kita mau teman-teman dari Sanggar Seni Gauri kenalan dulu sama siapa sih mereka. Kenalin sama sahabat satu yang ada di mana-mana karena sahabat satu tuh banyak banget ya, jadi teman-teman harus kenalan dulu di seluruh dunia. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Dery Setiawan dari Sanggar Seni Gauri Kabupaten Lampung Barat. Oke, mantap. Langsung lanjut. Ya, perkenalkan nama saya Dona Sabatina dari Sanggar Seni Gauri Lampung Barat. Oke, berarti kita sedang ngobrol-ngobrol sama Kak Dery dan Kak Dona. Kak Dery, Kak Dona. Nanti kita akan banyak ngobrol-ngobrol tentang persiapan Biofiction dan juga tentang Sanggar Seni Gauri sendiri gitu ya. Langsung saja kita mulai Kak Shelby, tadi kayaknya udah penasaran banget. Dari sebelum acara itu udah bertanya-tanya nih, apa sih ini? Langsung saja tanyakan. Ya. Aku mau nanya nih, gimana sih persiapan Sanggar Seni Gauri untuk menuju acara Biofiction ini? Bisa dijawab sama Kak Dery dan Kak Dona? Banyak koreonya ya. Ya, persiapan untuk festival Biofiction ini, pertama kami kan dikabari untuk lolos hasil kurasi untuk memainkan naskah teater, yaitu naskah Waktu Berakhir Platform Online. Sejak saat diumumkan itu kami langsung casting tentunya, terus juga reading, tapi juga menyamakan persepsi dulu dengan penulis, sutradara, dan juga setelah persepsinya sama, kemudian baru dengan para aktor, terus reading dan mulai menciptakan adegannya. Ya, mungkin persiapannya sejauh ini ya sangat serius tentu persiapannya. Karena naskah yang kami garap ini kebetulan penulisnya Dona juga. Jadi banyak diskusi menyamakan persepsi
ini arahnya mau dibawa kemana. Terus pemilihan aktornya untuk ini kan karena biopik ya. Yang cocok secara fisikal ini siapa yang tepat. Nah itu jadi lebih prosesnya udah lebih kesana sih. Ya kita udah di tahap reading, kemarin udah casting aktor-aktornya, penentuan siapa yang masuk terpilih sebagai apa. Sekarang udah tahap reading dan mulai beberapa kali, baru beberapa hari lah kita udah tahap coba-coba masuk ke adegan. Baru sejauh itu sih. Berarti kalau persenannya itu udah berapa persen kira-kira? Sekitar 60%. 60% ya. Mungkin boleh diulang ya, naskah apa sih tadi yang dibawain gitu ya? Naskah apa Kak Dery atau Kak Dona? Oh Kak Dona ya. Judulnya Waktu Berakhir di Matamu Oni. Waktu Berakhir di Matamu Oni. Nah, ini kan kalau Biofiction Festival ini kan tentang tokoh sastra Indonesia ya. Kayak gini kita mau tanya, siapa sih tokoh sastra yang ingin diceritakan dalam pertunjukan yang akan dibawakan oleh Sanggar Seni Gauri ini? Boleh nggak sahabat satu tahu tentang siapa tokoh sastra di baliknya dan seperti apa kisahnya dan kisah apa yang nanti ada dalam cerita gitu? Ya, Waktu Berakhir di Matamu Oni ini adalah kisah tentang tokoh sastra Indonesia. Jangan ditutup. Tokoh sastra Indonesia yaitu Utuy Tatangsontani. Dia adalah salah satu. Kenapa saya memilih Utuy? Karena dia adalah salah satu tokoh yang menulis lakon, naskah drama. Tadinya kan ketika mengikuti sayembara menulis naskah ini itu kan harus tokoh sastra ya, ada beberapa pilihan, tapi saya jatuh kepada Utuy karena dia menulis naskah drama dan saya sendiri adalah orang yang berteater gitu, jadi ada rasa kedekatan rasa ingin mengangkat tentang Utuy karena sudah tidak asing lagi dengan karya-karyanya gitu, seperti Awal dan Mira, Sayang dan Orang Lain sudah pernah membaca dan di sana selalu ada ciri khasnya yaitu seorang perempuan cantik dan juga selalu menjadi magnetnya laki-laki gitu di dalam naskah-naskah dramanya si Utuy. Nah, berangkat dari sana bahkan bukan hanya drama tapi dari cerpen-cerpennya pun itu banyak tokoh perempuan yang cantik dan juga yang kemudian menjadi sentralnya dan jadi magnetnya laki-laki gitu. Nah, berangkat dari sana saya ada rasa penasaran gitu, kenapa sih kok Utuy ini selalu mengangkat di dalam cerita-ceritanya ada perempuan cantik gitu. Ternyata setelah saya kulik gitu kisah hidupnya, saya riset dan saya menemukan seseorang perempuan dalam hidupnya Utuy yang bernama Oni. Jadi saya mengambil sudut pandang yaitu dari kisah Utuy sebelum dia namanya terkenal lah sebagai penulis, sebelum dia melahirkan karya-karya besarnya gitu. Sebelum itu, dan apa yang menyebabkan dia gitu menjadi melahirkan karya-karya besar itu ternyata sosok Oni. Siapakah Oni? Saksikan. Oke, berarti Oni itu adalah sosok yang juga menginspirasi karya-karyanya Utuy, begitu ya? Makanya Kak Dona sendiri sebagai penulis gitu ya, kalau tadi dibocorin sama Kak Dery, Kak Dona ini adalah penulisnya gitu ya. Jadi mengambil cerita itu gitu ya untuk mengenalkan Utuy lewat pertunjukan gitu ya. Betul sekali, keren ya. Penasaran nggak Kak Selvi? Penasaran banget pengen nonton. Tapi tahan, kita masih punya waktu hampir sekitar sebulan lagi. Sebulan lagi udah lama-lama ya. Sebulan lagi untuk teman-teman Sanggar Seni Gauri siap-siap gitu. Nah kalau tadi kita udah kenalan sama Utuy, kenalan sama, walaupun baru di-spill sedikit sih, karena nggak boleh banyak-banyak Kak Selvi. Kalau banyak-banyak nanti
sahabat satu nggak mau datang nonton Iya. lagi. Udah tahu jalan. Karena udah tahu ceritanya gitu ya. Nah sekarang kita pengen tahu prosesnya. Teman-teman yang terlibat di pertunjukan ini kira-kira siapa saja tuh? Siapa saja? Apakah teman-teman ini berasal dari sekolah ya Kak Shelby ya? Karena atau dari kuliah gitu ya. Iya. Karena memang dari kemarin kan kita udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari teater sekolah, terus pernah juga bintang tamunya dari teater kampus gitu ya. Kalau tadi sanggar di luar kampus dan luar sekolah. Lalu bagaimana dengan sanggar seni gauri, terutama aktor-aktor yang akan ikut berproses dalam Biofiction Festival? Ya, jadi untuk aktor-aktor yang akan terlibat dalam pertunjukan ini sebagian besar memang sudah yang memang aktif di sanggar. Baik itu yang dia masih sekolah, ada yang mahasiswa juga, ada yang alumni dari sanggar tersebut, sanggar sekolah, terus nggak meneruskan kuliahnya tapi memang dia terus belajar di sanggar ya. Jadi teman-teman yang memang sudah bergelut di dunia teater walaupun terbilang ya masih cukup baru lah gitu, karena mereka ya biasa proses sekolah terus sama kita di luar sekolah kan jadi prosesnya agak berbeda juga. Jadi ya sebenarnya ini cukup menarik, mereka ya terpaksa karena proyek ini mereka mau nggak mau harus tahu siapa Utu itu. Sebelumnya kan mereka belum tahu siapa Utu. Namanya mereka udah tahu karena mereka pernah ada yang pernah pentas Sayang Ada Orang Lain, terus Bunga Rumah Makan, yang mereka hanya tahu Utu itu. Nah, karena ini biofiction, secara mau nggak mau ya mereka harus tahu siapa Utu itu. Bahkan karena naskah yang diambil naskah yang ditulis oleh Donna ini mengambil sudut pandang ya Utu sebelum dia pergi ke Cina dan ke Rusia. Jadi sisi lain, sisi kisah cintanya siapa Utu lah ya Don ya, yang kita angkat. Makanya ini ya sangat menarik dan mungkin sangat relevan juga buat anak-anak. Biasanya mereka kan memainkan dan nonton kisah-kisah jatuh cinta ya pada umumnya, tapi ini seorang sastrawan kalau jatuh cinta itu kayak gimana sih? Nah, itu makanya nanti jangan lupa tonton pertunjukan kami bagaimana. Terima kasih. Ya, dihitung-hitung udah 2 kali. Jangan lupa tonton ya. Harus ya. Udah 2 kali, karena 3 kali bayar. Gitu. Kak Shelby ingat nggak? Tadi sore kita juga bicara dengan Sanggar Seni Gerilya dan naskahnya juga tentang Utuy. Benar ya? Iya, benar. Tapi yang tadi sore itu kisah ketika Utuy sudah ada di Cina gitu ya. Jadi ini sangat kompleks akhirnya nanti teman-teman sahabat satu akan mendapatkan informasi yang cukup kompleks tentang Utuy gitu ya. Karena teman-teman dari Sanggar Seni Gauri akan menampilkan cerita dari ketika gitu ya, ada koreonya dulu. Ya, ketika Utuy belum pergi ke Cina gitu ya, sedangkan yang Sanggar Seni Gerilya tadi ketika di Cina pasti semuanya punya tantangan sendiri-sendiri ya. Nah kita ngomongin aktor nih Kak Shelby ya. Mungkin aktor-aktor di Gauri yang akan membantu pementasan ini adalah aktor-aktor seumuran Kak Shelby nih. Gen Z. Sedangkan yang kita ceritakan adalah Utuy yang mungkin jangankan Gen Z gitu, milenial atau mungkin orang-orang yang hidup di zaman itu juga belum mengenal ya siapa Utuy gitu. Menurut teman-teman dari Sanggar Seni Gauri, penting nggak sih pertunjukan-pertunjukan kayak gini untuk terus diselenggarakan gitu ya. Lalu selain itu juga bagaimana kiat yang dilakukan oleh Sanggar Seni Gauri supaya memang cerita tentang Utuy itu bisa tetap masuk di era saat ini seperti itu. Mungkin bisa dijawab oleh Dery dan Donna atau Donna dan Dery, silahkan monggo. Ya menurut saya sangat penting karena Utuy Kartasotani ini dia adalah penulis besar ya, terutama penulis drama Indonesia
dan juga dia penulis yang eksil, terbuang. Nah, kalau kita cari di Google itu informasinya sangat sedikit gitu tentang Utuy. Saya sendiri ketika menulis dan riset tentang Utuy itu sebenarnya sulitan gitu, ini mana lagi ya bisa Utuy ini. Sampai saya akhirnya membeli buku autobiografinya yang ditulis oleh Utuy sendiri. Nah, untuk mendapatkan bukunya juga itu sulit karena saya minta link belinya itu sama orang yang saya temui di Instagram aja gitu, DM Instagram. Nah itu ternyata susah ini ya gitu. Saya dari pengalaman menulis ini susah ya nyari informasi tentang Utuy gitu. Padahal karya-karyanya itu patut diapresiasi gitu, sangat patut diapresiasi di Indonesia gitu sebagai penulis lakon dan juga cerpen. Nah, dengan adanya festival ini mungkin bisa sangat memberikan dampak gitu. Anak-anak mau mengenal lagi tokoh sastra Indonesia. Dan juga mungkin dalam lingkup dari sanggar kami dulu gitu, dari aktor-aktornya yang merupakan Gen Z gitu, mereka jadi tahu Utuy gitu. Dan cara prosesnya itu menurut saya yang lebih sangat tepat itu cari relate-nya gitu dengan mereka. Cari relate-nya. Misalnya ini kan Utuy, saya mengangkat kisah Utuy tentang kisah cintanya gitu ya. Jadi saya cara menarik anak-anaknya untuk dia penasaran dan tertarik, saya ceritakan dulu kisah cintanya. Dia seperti ini, mengharu birunya. Nanti dia anak-anaknya udah terharu. Ya kan, kamu pasti pernah kan merasakan gitu. Baru dia oh iya ya, baru dia semakin penasaran gitu. Nah, mungkin setelah dia dapat relate-nya gitu dengan tokoh Utuy atau kisah Utuy, baru nanti kemudian dia akan menggali sendiri gitu. Ada semangatnya gitu. Mungkin Dari akan menambahkan? Ya mungkin ya ini sangat penting untuk teman-teman Gen Z ya bahasanya untuk mengenal terutama teman-teman yang kita Gen Z bukan? Jangan-jangan kalian juga Gen Z? Gak tahu saya. Ya ini sangat penting karena terutama teman-teman yang bergelut di dunia kesenian, lebih detail lagi dia yang suka dengan teater harus tahu siapa Utuy. Karena bisa menurutku naskah-naskah Utuy sangat bagus gitu. Karena kita juga pernah mementaskan naskah-naskah Utuy itu sendiri. Jadi ya dengan pertunjukan ini dengan kisah cintanya semoga ini bisa menarik menjadi daya tarik bagi teman-teman kaum Gen Z itu sendiri. Mungkin ya kira-kira seperti itu sih. Iya. Oke, sebenarnya tadi metode sudah ke-spill ya. Seperti tahu pertanyaan kita selanjutnya apa? Seperti tahu pertanyaan kita gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Berarti informasinya memang langsung disampaikan oleh penulisnya langsung gitu. Bahwa kan memang sulit ya, kita tidak hidup di zaman itu gitu. Terus kita juga mungkin tidak mengenal siapa Utuy gitu. Ternyata teman-teman dari Sanggar Seni Gawuri punya metode tersendiri tuh Kak Shelby. Mereka mencoba mendekatkan kisah-kisah Utuy itu dengan kisah-kisahnya Gen Z. Anak remaja sekarang gitu ya. Iya betul. Jadi dibikin relate. Kalau udah relate biasanya tuh langsung dapat feel-nya. Nah, kesetrum. Betul. Sefrekuensi. Langsung sefrekuensi ya. Kalau udah kena gitu. Nah ini langsung dari Gen Z ininya. Diverifikasi ya, divalidasi, tervalidasi. Kalau udah relate berarti bisa dilanjutkan gitu ya. Oke, selanjutnya gini nih, kan Utuy ini hidup di zaman yang bukan sekarang gitu ya. Terus juga kisah cintanya kan berbeda pasti dengan kisah cinta yang sering kita saksikan gitu. Apalagi tadi Kak Dery sempat sampein kalau kisah cintanya ini adalah kisah cintanya sastrawan gitu ya. Gimana tuh? Ngeri tuh. Ngeri gak Kak Shelby? Ngeri ya? Ngeri banget gitu. Patah hati jadi karya. Patah hati jadi karya. Mantap ya Kak Shelby ya. Nah, kita
kita mau tahu nih, mau minta spill lagi sama teman-teman dari Sanggar Seni Gauri tentang ada tawaran-tawaran artistik apa nih yang kira-kira teman-teman Sanggar Seni Gauri berikan dalam Festival Biofiction kali ini. Ya, yang jelas kita kembali coba meladeni naskahnya karena naskah ini kan berlatar tahun sekitar 40-50-an ya. 40-an ya. Ya jadi dari segi masyarakat Utuy ini kan Cianjur. Jadi bagaimana kehidupan Cianjur di sana, masyarakatnya kayak gimana? Coba mendekati ke arah sana. Makanya ada beberapa aktor-aktor juga yang memang orang Sunda juga. Jadi ya bagaimana sih orang-orang, ya ini pendekatan ya, orang-orang Sunda kalau jatuh cinta itu kayak gimana, dan jatuh cintanya terhadap Oni lagi yang dia memang orang spill jangan dong, spill aja ya. Memang Oni ini orang Belanda kan, turunan dia tuh Oni itu. Jadi orang Sunda, sastrawan jatuh cinta sama bule. Waduh ini ngeri nih. Jadi coba kita artistiknya menawarkan tahu-tahu itu dari cara pakaian zaman itu seperti apa, terus potongan rambut seperti apa, cara berjalan, cara pelafalannya juga. Makanya kita coba pendekatan meladeni naskahnya Dora itu ke arah sana Cianjuran, Sundaan ya Sundaan, kira-kira seperti itu sih Mbak. Dona mau nambahin? Boleh. Ya untuk artistiknya karena ya ini berlatar di tahun perempuan, jelas mendekati untuk menggambarkan suasana di tahun tersebut, di mana di situ di naskah itu diceritakan masa peralihan. Jadi dari zaman Belanda kemudian dari kekuasaan ke zaman Jepang. Nah di situ selain ada pergolakan kisah cintanya Utuy dan Oni, juga pergolakan masyarakat pada masa itu kan. Yang kemudian menjadi meskipun tidak secara langsung tapi akan tergambarkan gitu di artistiknya gitu kan. Dan karena juga naskah ini bukan bentuknya tidak realis karena akan ada plot yang berjalan bersamaan. Kemudian nanti akan jadi artistiknya mungkin akan bentuknya simbol aja, tapi simbol kedai kopi itu harus ada. Simbol apa? Kedai kopi. Artistik set kedai kopi itu harus ada sebagai simbol daya hidupnya Oni. Oke. Iya menarik banget. Sudah agak banyak yang di-spill oleh teman-teman dari Sanggar Seni Gauri. Makanya kayaknya udah kita tutup dulu nih sesi spill ya. Nanti nggak mau nonton lagi sahabat satu karena terlalu banyak yang terspill. Walaupun itu info yang menarik juga buat sahabat satu gitu ya, karena itu daya tarik juga ya untuk semua teman-teman nanti datang dan menyaksikan seperti apa kisahnya Utuy yang digarap oleh Sanggar Seni Gauri. Oke. Kak Dona dan Kak Dery. Dari tadi tuh Shelby pengen nanya, udah nggak sabar karena dari tadi juga dia pengen tahu tentang pertanyaan dia berikut ini gitu ya. Mungkin kita sudah tidak lagi bahas si Utuy, kita pengen ngobrol tentang komunitasnya. Silakan Kak Shelby, apa nih yang mau ditanya? Aku pengen tahu lebih dalam gimana sih Sanggar Gauri ini gitu. Jadi boleh diperkenalkan sama teman-teman sahabat satu. Ya, perkenalkan teman-teman sahabat satu. Sahabat satu ya. Sahabat satu. Sanggar Seni Gauri itu adalah sanggar seni yang ada di Sumberjaya, Lampung Barat. Jadi berawal dari anak-anak muda yang tadinya berada di Sanggar Seni Supido. Kemudian setelah lulus dari sekolah kan tidak bisa berpartisipasi lagi di Sanggar Supido, menjadi keanggotaan di Sanggar sekolah karena Sanggar Supido merupakan sanggar sekolah. Nah, alumni-alumni ini yang masih ingin berkesenian kemudian diprakarsai oleh Rian Ramayuda, Solihan, Taufik dan Iman Sari. Mereka berempat mendirikan Sanggar Seni Gauri.
Itu adalah upaya untuk merangkul alumni-alumni dari Sanggar Cupido yang masih ingin terus berkarya, itu masuk ke Sanggar Seni Gauri. Jadi mau nambahin? Ya, jadi Sanggar Seni Gauri ini berdiri tahun 2017 tepatnya, tanggal 1 Agustus lebih tepatnya lagi. Ya, jadi 4 orang yang disebutin Dora tadi, ada Rian, ada siapa, ada Taufik, ada Solihan, ada Sari. Mereka coba mendirikan Sanggar Seni Gauri karena memang mereka alumni Sanggar Seni Cupido, terus pengen tetap berkesenian, sedangkan Sanggar Seni Cupido itu kan sanggar sekolah. Nah, bagaimana biar kita ini tetap ada wadah dan tetap aktif belajar? Ya, makanya mereka coba membuat Sanggar Seni Gauri itu. Nah, di Sanggar Seni Gauri juga ada divisi musiknya juga, ada divisi musik, ada divisi tarinya, dan teater tentunya. Rupa juga ya, sama ada rupa juga. Nah, di tari itu ada Sari, dia karena sarjana pendidikan Sari juga, sarjana pendidikan tari. Nah, terutama ya kita yang berteater, ya lebih banyak kegiatannya. Jadi yang lebih coba untuk mengenalkan lebih jauh gauri itu apa sih selain tarinya juga. Jadi gini jadi bingung saya ngomongin sana sendiri. Santai. Ya, Sanggar Seni Gauri pertama didirikan itu langsung ikut festival, waktu itu festival monolog tahun 2017 yang diadain di Kober. Nah, itu pertama kali nama Sanggar Seni Gauri itu keluar namanya. Nah, mulai dari situ mulailah kesini-kesininya mulai terkenal nama Sanggar Seni Gauri itu, terutama di teaternya, karena tarinya ini lebih mengisi acara-acara tradisional yang ada di Lampung Barat. Kurang lebih itu aja sih tambahannya. Terima kasih. Mantap ya. Rata-rata memang yang dari kemarin-kemarin juga ya, teater 11 walaupun kita seperti mendengarnya 11 gitu, kayak sekolah gitu, kayak nama sekolah gitu ya, tapi ternyata mereka juga kumpulan alumni-alumni yang belum bisa move on, belum bisa move on, jadi membentuk sanggar baru gitu ya. Kalau teater 11 tuh namanya tetap teater 11 walaupun ada yang alumni dan ada yang adik-adik gitu. Tapi kalau Sanggar Seni Gauri memang dikhususkan gitu ya. Gitu. Khusus alumni. Alumni mana sih? Nanti kita spill lagi ya alumni mana. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, jangan mentang-mentang kita tuh artistik kalau tadi. Dan ini juga bukan properti. Jadi ini kita boleh minum dulu dong. Boleh minum dulu biar santai. Ya kan saya lebih juga kalau mau minum boleh ya. Benar juga. Nah, gitu. Kan kita ngobrol terus tuh dari tadi ya. Mana lagi sampai lupa lagi Kak Dery juga mau kenalin sanggarnya ya. Mungkin kurang minum. Biar membuktikan bahwa air ini bukan properti. Bener-bener bisa diminum gitu ya. Nah, tapi sebelum ada iklan lagi nih Mas. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, teman-teman sahabat satu yang kira-kira melihat kami sangat menarik pada malam hari ini, bisa cek loh ke Instagramnya Gerai 1. Ya, ini produk Gerai 1, teman-teman boleh order. Boleh di order ya. Jangan lupa Instagramnya Gerai 1 ya. Boleh dicek. Oke. Dan di check out. Jangan cuma dicek, tapi di check out. Oke. Kita lanjut. Kalau tadi Sanggar Seni Gauri asalnya dari sanggar sekolah sebenarnya gitu ya. Kalau tadi kita pinjam istilah tidak bisa move on, terus akhirnya membuat Sanggar Seni Gauri dari Sanggar Cupido, lalu akhirnya menjadi organisasi sendiri yang terpisah secara manajemen gitu ya dengan Sanggar Seni Cupido. Walaupun mungkin orang-orangnya ya tetap itulah gitu ya. Tapi kita pengen di-spill juga nih, bagaimana sih sistem manajemen yang ada di Sanggar Seni Gauri gitu ya, bagaimana, apakah ada struktur organisasi, lalu seperti apa, lalu apakah ada program-program tahunan, bisakah kita di-spill tentang hal-hal tersebut?
Ya, untuk Sanggar Seni Gauri sudah ada strukturnya dan juga sudah terdaftar di Badan Hukum. Kemudian Nggak apa-apa, penting itu informasi yang penting. Kemudian ya saya sendiri sekarang bendahara dari sekretaris di Sanggar Seni Gauri, dan untuk manajemen kita di situ kan ada per divisi, nanti ada ketua divisinya sendiri gitu, yang akan mengkepalai per divisinya. Nah untuk proyek ya ada apa? Iya, program Per tahun itu kita ada latihan rutin tentunya. Kemudian setelah ada latihan rutin, nanti ada latihan gabungan. Karena tadi kan per divisi ya, nanti ada latihan gabungannya. Setelah itu kita juga di akhir tahun ada pentas akhir tahun yang selalu kita selenggarakan di Sumberjaya. Itu seluruh divisi pentas, baik itu tari, kemudian teater, yang berupa juga pameran musik juga di situ kita pentas sebagai ujian akhirnya lah bagi anak-anak yang ada di Sanggar Seni Gauri. Karena memang tadi berangkatnya Sanggar Seni Gauri itu para alumni, tapi sekarang sudah berkembang. Anggota kami sekarang itu ada dari anak-anak SD juga yang ikut tari. Jadi kalau tari sudah luas gitu, sudah beragam. Jadi nggak alumni aja, tapi juga ada anak-anak sekolah, kemudian ada sampai ke TK malah ya, ada yang ikut nari di divisi tari. Tapi kalau teaternya yaitu kita dari alumni Sanggar Seni Cupido, tapi juga anak-anak Cupido juga ikut latihan sama Sanggar Gauri. Jadi mau tambahin? Cukup. Ya, berarti setiap tahunnya itu ada program-program ya, ada program-program yang memang dirancang oleh teman-teman dari Sanggar Seni Gauri. Tadi sebenarnya pertanyaan saya juga sih gitu, apakah anggotanya tetap alumni atau memang sekarang sudah terbuka untuk umum? Oh ternyata sudah terbuka gitu ya, sudah terbuka untuk umum, sehingga Sanggar Seni Gauri itu saat ini sudah menjadi wadah gitu ya, sudah menjadi wadah. Bahkan anak TK pun sudah mengikuti sanggar gitu ya. Keren. Betul. Jadi memang mungkin di Sumberjaya sendiri gitu ya, memang jauh dari Bandar Lampung, jauh juga dari Liwa kita sebagai ibu kota Kabupaten Lampung Barat. Tapi bisa bisa berdaya gitu ya, bisa memiliki ruang kreatif untuk teman-teman di Sumberjaya latihan dan lain sebagainya gitu. Nah, sebagai sebuah komunitas seni pasti kita terus merawat bagaimana daya hidup kita gitu ya, dan daya hadir kita di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, kalau kita boleh tahu lagi nih, kira-kira sebagai sebuah organisasi, Kak Dery dan juga Kak Dona kan anggota serta pengurus gitu ya. Apa sih sebenarnya mimpi besar dan tujuan dari organisasi Sanggar Seni Gauri ini, sehingga kalian tuh terus berdaya, apapun yang terjadi dalam komunitas ini kalian terus ada, terus berjuang gitu ya. Kira-kira apa sih, bisa nggak kita di-spill apa tujuan besarnya, mimpi-mimpinya, ingin Sanggar Gauri ini seperti apa kemudian gitu ya. Mungkin bisa di-spill ke sahabat satu. Oke, ya. Mimpi terbesar kami itu yang pertama dan yang ini yang paling utama banget, pengen punya pentas tunggal di luar kabupaten kami sendiri. Mungkin itu di Bandar Lampung atau bahkan di luar Lampung. Itu mimpi terbesar kami. Maka selama proses 7 tahun yang sudah berjalan ini, dari berapa kali kita pentas sebagai pelajaran, kita ini sudah layak untuk mengadakan pentas tunggal ini apa belum? Makanya capaiannya untuk menuju pentas tunggal itu. Jadi setiap pentas itu selalu kita mengoreksi diri, kualitas kita ini sudah diterima sama masyarakat apa belum? Kita selalu menilai hal-hal seperti itu. Karena yang mimpi kita gitu, pengen nama kita semakin lebih luas lagi dikenal sama masyarakat. Ya, impian
visi mungkin ya disebutnya ya. Salah satunya itu tadi ingin mengadakan pentas tunggal untuk teaternya. Kemudian juga bisa menjadi melahirkan karya sendiri gitu, baik itu dari naskahnya, kemudian dari lagu-lagunya, disutradainnya, terus koreografinya kayak pengen membuat selama ini kita pentas dengan naskah orang lain gitu, ingin juga mengadakan pagelaran pentas tunggal dari naskah sendiri, kemudian juga bisa menjadi sanggar ini terus hidup di Sumberjaya dan terus menjadi wadah bagi anak-anak di sana yang ingin terus berkarya gitu dan berkesenian dan tidak akan pernah mati. Amin. Amin. Iya, oke. Ih, seru ya gitu ya, ternyata mendengar kabar dari teman-teman di Sumberjaya gitu bahwa memang untuk terus merawat kita, semangat kita gitu, kita memang harus punya mimpi-mimpi gitu Kak Shelby ya, supaya kita terus terikat dengan itu gitu, semangatnya terus terjaga, apinya gitu ya, supaya memang itu bisa diwujudkan suatu saat nanti. Kalau kata Kak Diri tadi, jadi kita setiap kegiatan akhirnya menjadi refleksi, apakah kita akhirnya sudah cocok untuk ke situ gitu ya, dan terus. Tapi saya rasa tadi Kak Dona bilang pengen kita tuh selalu main naskah orang lain. Tapi di Biofiction Festival ini kan mainin naskah yang ditulis oleh Kak Dona gitu ya. Nah, baru ini jadi mimpi yang tadi disampaikan oleh Kak Dery sebenarnya akan terjawab sebentar lagi oleh pertunjukan di Biofiction Festival gitu. Jadi walaupun mungkin belum dilaksanakan sendiri oleh Sanggar Seni Gauri, tapi setidaknya mimpi itu sudah hampir tercapai ya. Biasanya kalau satu mimpi unlock gitu, mimpi lain pasti menyusul gitu ya. Oke. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang karya, terus tentang komunitasnya. Sebenarnya kita masih pengen ngobrol panjang nih Kak Shelby. Cuma nggak boleh juga gitu ya, nggak boleh banyak-banyak. Iya, nanti nge-spill semua. Jadi nggak penasaran ya. Nggak jadi penasaran. Nanti malah nggak jadi nonton. Benar. Udah nge-spill semua nggak jadi. Spill semua gitu, nggak jadi nonton. Tapi kita butuh kata-kata pamungkas terakhir. Apa tuh Kak Shelby? Boleh diajakin sahabat satu untuk nonton karya dari Sanggar Seni Gauri. Iya, sambil spill dikit keunikannya gitu lah ya. Unikannya apa? Ya, silakan. Ya, kepada teman-teman Sahabat satu, Sahabat teman-teman sahabat satu, jangan lupa untuk menonton pertunjukan kami di Festival Biofiction ini. Jangan lupa menonton pertunjukan kami di Festival Biofiction ini dengan judul naskah Waktu Berakhir di Matamu Oni pada bulan Oktober tanggal 20 sampai tanggal 22 di Gedung Dewan Kesenian Lampung. Jangan lupa, harus nonton. Dona, ada yang mau ditambahkan? Mungkin kutipan dari kata-katanya Utuy tentang Oni ya. Boleh. Bahwa dari aku baru menyadari bahwa di pandangan masa luas yang serba nyata ini, gaya hidup itu ada pada dia. Gaya hidup yang memberikan kehidupan, yaitu cinta. Asik. Cinta. Mantap. Gimana sahabat satu? Semakin penasaran? Penasaran kah? Penasaran dong. Pastinya. Kalau penasaran, pantengin terus informasi di media sosialnya Teater 1. Nah, karena kita tidak bisa panjang-panjang men-spill Sanggar Seni Gauri, maka perjumpaan kita pada malam hari ini harus kita akhiri. Gitu ya, dengan sedih gitu. Tapi jangan sedih, karena besok masih ada lagi 2 sanggar lagi yaitu dari Teater Jabal dan juga dari UKM Sangkar Mahmud begitu ya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung terlaksananya Artis Talk ini. Siapa aja Kak Shelby? Yang kita ucapkan terima kasih kepada Studio Nalar, punya studio Jeda Picture, Gerai 1, Sanggar Seni Gauri,
dan juga Teater 1 Lampung pastinya, dan juga bantuan pemerintah Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra. Oke, kalau gitu kita tutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.